Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan kebajikan di sisinya. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada bab nomor 23, bab zulmun duna zulmin. Kezaliman selain dari kezaliman. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis nomor 32. Kata beliau, haddatsana Abu Walid qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Bishr qala haddatsana Muhammad an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala lamma nazalat alladziina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ayatnya selanjutnya, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka yang mendapat petunjuk. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Rasulullah sallam berkata, ayyuna lam yadhlim? Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Fa anzalallah, maka turunlah firman Allah, inna syirka la zulmun adzim. Semuanya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Ikhwani fillah wa akhwati fi din, azanallahu yakum. Kita membahas tentang zulm duna zulm. Duna artinya ghair. Ini sama dengan artinya ghair, yaitu kezaliman selain, berbeda ya, kezaliman selain kezaliman. Artinya apa? Kezaliman ini berbeda dengan kezaliman ini. Artinya kezaliman bertingkat-tingkat. Dan istilah ini yang pertama kali kita tahu mengucapkannya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Kekufuran tetapi selain kekufuran yang kita kenal. Oleh karenanya beliau berkata, laisa kama tadhhabuna ilaihi. Bukan kekufuran yang kalian persangkakan. Innama kufrun duna kufrin. Tapi kufur selain kekufuran, artinya kufur asghar. Artinya kufur asghar. Dari sini para ulama membagi kekufuran ada dua. Dua, yaitu kufur akbar. Yang satunya apa? Kufur asghar. Asghar. Ya. Sama, nanti dibagi lagi kezaliman. Kezaliman juga ada dua, sama. Ada kezaliman akbar, ada kezaliman asghar. Maksudnya apa? Kalau akbar ini mengeluarkan, ini artinya apa? Mengeluarkan dari Islam. Kalau yang ini kufur kecil tidak mengeluarkan. Berlaku juga dengan masalah kezaliman. Nanti juga kemunafikan ya. Atau namanya kefasikan. Sama. Terbagi juga menjadi dua. Akbar dan asghar. Asghar. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, Allah mengatakan,
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kemudian ayat berikutnya fa ulaika humul fasiqun. Ayat berikutnya fa ulaika humuz zalimun. Allah sifati orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik dan orang-orang yang zalim. Tapi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas maksudnya bukan kufur akbar, bukan zalim akbar, bukan fasik akbar, tapi semuanya apa? Asghar. Berarti tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tetapi dia telah terjerumus dalam dosa besar. Sehingga disifati dengan apa? Kekufuran. Sehingga disifati dengan kekufuran, ya. Baik, dari sini Al-Imam Al-Bukhari membuat bab zulmun duna zulmin. Ya, mirip dengan perkataan Ibnu Abbas, kekufuran selain kekufuran, sama. Kezaliman selain kezaliman. Ternyata ada kezaliman yang akbar, ada kezaliman yang akbar, contohnya apa? Kesyirikan. Akbar contohnya syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Adapun kezaliman yang lainnya maka di bawah daripada kezaliman ini. Jadi ini yang akbar sama dengan syirik, dan ini yang bukan syirik. Baik, kalau antum sudah belum? Kita punya cara ini, tinggal foto aja. Baik, sekarang mohon maaf ini. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, yaitu yang bertauhid, orang-orang yang beriman, bagus warna-warni ya. Orang-orang yang beriman walam yalbisu, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Baik, waktu turun ayat ini, para sahabat mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menurut mereka mengamalkan ayat ini sangat sulit. Maka mereka datang, ya Rasulullah, fa ayyuna lam yadhlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Kenapa para sahabat memahami kezaliman di sini umum? Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan ada kaidah dari ahli tahqiq, kaidah usul fikih, bahwasanya kaidah ya, jika ada isim dalam kurung kata benda nakirah dalam kurung tanwin, ya, jika ada dalam konteks penafian maka memberi faedah keumuman. Ini dibahas dalam buku-buku usul fikih. Dibahas juga oleh para ahli tafsir, dibahas juga dalam buku-buku. Nanti Ibnu Hajar membahas masalah ini. Perhatikan di sini. Sekarang Allah berfirman, alladzina amanu, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Di sini tanwin, lihat sini. Bidzulmin, ini tanwin kan? Ya tidak? Nakirah. Dalam kurung apa? Tanwin. Bidzulmin. Kalau kita pindahkan ke bawah, ya, kita tulis zulmin. Zulmin. Ya. Maka Ibnu Hajar mengatakan, jika datang isim nakirah dalam konteks penafian, ini ada penafian enggak? Walam yalbisu, tidak mencampurkan.
berarti apa? Penafian, ya. Ini penafian. Tidak mencampurkan artinya apa? Penafian. Maka akan berikan faedah keumuman. Dari sini kezaliman mencakup seluruh bentuk kezaliman. Dan kezaliman kita tahu ada 3 model. Ada menzalimi diri sendiri, dalam kurung apa? Maksiat pada Allah. Ada namanya menzalimi orang lain. Dan ada namanya kesyirikan. Kezaliman berkaitan dengan tauhid. Karena tauhid adalah keadilan, puncak dari keadilan, dan lawannya adalah kezaliman, dalam kurung syirik. Maka tatkala turun ayat ini, para sahabat yang pakar bahasa, dan kita tahu bahwasanya usul fikih itu adalah ilmu tentang penunjukan bahasa, dalalat kalimat, ya. Dan mereka tahu bahwasanya lafal seperti ini bizulmin mencakup seluruh kezaliman. Maka mereka memahami ayat ini dengan umum. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman apapun, paham? Kalau kita artikan dengan kezaliman apa? Apapun. Perhatikan sini. Maka mereka tidak akan mendapat petunjuk dan mereka mendapatkan keamanan. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, bagaimana kita menerapkan ayat ini? Siapa di antara kita yang selamat dari kezaliman? Pasti dia menzalimi diri sendiri bermaksiat, atau tidak dia menzalimi orang lain. Ternyata Nabi jelaskan, ayat ini meskipun lafalnya umum, tetapi maksudnya khusus. Yang dimaksud cuma apa? Kesyirikan saja. Ini yang disebut dengan al-am alladhi yuradu bihi al-khas. Makanya antum belajar bahasa Arab. Saya enggak tahu antum paham atau tidak. Saya pokoknya jelasin saja kata Ibnu Hajar, ya. Ya. Jadi meskipun lafalnya umum mencakup seluruh kezaliman, tapi maksud Nabi, ya para sahabatku, bukan kezaliman yang secara umum, tapi maksud Allah adalah kezaliman yang khusus. Lafalnya umum tetapi maksudnya khusus, yaitu kezaliman maksudnya apa? Kesyirikan. Karena Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sampai sini paham atau tidak? Mau diulang lagi dari awal? Saya tanya jujur, yang paham angkat tangan. Yang paham angkat tangan. Kalau angkat tangan saya siap ditanya, ya. Paham tidak? Paham, ya, insyaallah, ya. Banyak yang tawadhu enggak mau angkat tangan. Baik. Dari sini kita pahami ternyata lafal zalim itu bisa artinya macam-macam. Ada zalim akbar, ini yang disebut dengan apa? Zalim akbar. Zalim akbar. Yang ini dua-duanya ini zalim asghar. Zalim asghar, zalim apa? Asghar. Maka benarlah bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, zulmun duna zulmin. Kezaliman itu ada bermacam-macam. Ada kezaliman asghar, ada kezaliman apa? Akbar. Kezaliman akbar itu apa? Syirik. Kezaliman asghar selain kesyirikan, seperti maksiat atau menzalim orang lain, itu namanya kezaliman asghar. Sampai sini paham? Masya Allah. Alhamdulillah. Antum renungkan kembali, lihat kembali, ya. Jangan lupa difoto. Sudah, ya? Kita ingin setiap yang kita sampaikan ditulis kembali, ya. Tapi subhanallah, yang tukang tulisnya enggak kuat, ya. Sampai sekarang belum selesai. Maksud saya ke depan ada yang bisa dibagikan buat antum sehingga antum bisa murojaah kalau sempat. Kalau enggak sempat, simpan di mana? Di rak. Nanti bilang sama anak-anak, dulu Abi ngaji ini. Ya. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ke-24. Bab alamat
alamatul munafik. Babun alamatul munafik. Bab tentang tanda-tanda orang munafik. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Sulaiman Abu Rabi', qala haddatsana Ismail bin Ja'far, qala haddatsana Nafi' bin Malik ibni Abi Amir Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik thalathun. Sesungguhnya orang munafik itu tanda-tandanya ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Kalau dia berkata dia berdusta, kalau dia berjanji dia mengingkari, menyelisihi, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis berikutnya. Qala haddatsana Qabisah bin Uqbah, qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Abdullah bin Murrah an Masruq an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara jika terdapat pada seorang maka dia adalah seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Barang siapa yang terdapat perangai dari 4 perangai ini pada seorang, maka berarti pada dirinya ada perangai kemunafikan sampai dia meninggalkannya. 4 perangai tersebut, idza tumina khan, kalau dia diberi amanah dia berkhianat, wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta, wa idza ahada qadara, jika dia mengadakan perjanjian maka dia berkhianat, wa idza khasama fajara, kalau dia bermusuhan maka dia berbuat kefajiran, Baik. Ini 2 hadis ya. Mic-nya keluar. Bab tentang alamat an-nifaq. Alamat artinya tanda-tanda. Tanda-tanda kemunafikan. Ada 2 hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Pertama hadis Abu Hurairah. Disebutkan ada 3 tanda munafik. Ayatul munafik salas, kata Nabi 3 tanda orang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Yang pertama, jika berbicara dia berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji dia menyelisihi. Kemudian wa idza tumina khana. Jika diberi amanah maka dia apa? Berkhianat. Hadis kedua, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As, ada 4 perkara. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, ada tambahan 2. Idza ahada qadara. Kalau membuat perjanjian, membuat kesepakatan, maka dia berkhianat, sama, menyelisihi. Kemudian wa idza khasama fajara. Kalau dia berkhusumah, bermasalah, khusumah apa ya? Seperti dalam persidangan, namanya berapa? Bukan bertengkar, bersengketa. Maka dia fajir. Baik, di sini berarti kesimpulannya ada 5. Kata Imam Nawawi, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ayat munafik, tanda-tanda orang munafik terkumpulkan dalam 2 hadis, hadis Abu Hurairah sama hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Bedanya nomor 2 dengan nomor 4. Bedanya apa? Kalau di sini Nabi mengatakan idza wa'ada. Di sini menggunakan kalimat wa'ada. Idza wa'ada akhlafa. Kalau di sini idza ahada
Ghadara. Ahada, kalau wa'ada itu dia berjanji satu pihak, dia yang berjanji, kemudian dia menyelisihi. Kalau ahada dari dua pihak, dia bikin kesepakatan sama orang lain. Paham? Sama-sama menyelisihi. Tapi kalau wa'ada dia yang berjanji, kalau ahada dia buat kesempatan sama dua pihak. Paham? Ada dua pihak. Ternyata dia menyelisihi. Sama-sama penyelisihan tapi bentuknya berbeda. Paham sampai sini? Paham. Kemudian kalau dia bersengketa maka dia fajir. Apa maksudnya fajir? Fajar yaitu dia mengumpat, mencaci maki. Ya. Tidak bisa menahan dirinya tatkala bersengketa, tatkala sedang berdialog, maki-maki saja kerjanya, mengumpat-ngumpat. Ini namanya jika dia bersengketa dia fajar, ya. Inilah 5 ciri-ciri orang munafik. Nah, ciri-ciri munafik ini, kemunafikan secara bahasa maknanya kembali kepada perbedaan antara zahir dan batin. Perbedaan antara zahir dan batin. Dia ngomong padahal batinnya berdusta. Dia berjanji padahal batinnya ingin menyelisihi. Kasih amanah, zahirnya menjalankan amanah, ternyata dia berkhianat. Ya, kalau buat kesepakatan tanda tangan, ternyata dia menyelisihi. Batinnya menyelisihi. Kalau dia bersengketa maka dia fajar. Tidak kuat maka dia mengungkapkan maki-makian. Nah, kemunafikan ada dua. Para ulama membagi kemunafikan ada dua. Ada dua. Nifak akbar atau disebut dengan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi, keyakinan. Kemudian ada nifak asghar. Nifak asghar disebut dengan nifak amali. Nifak yang berkaitan dengan amal perbuatan. Nah, kelima tanda ini masuk kepada nifak asghar, ya. Jadi kelima tanda-tanda di atas masuk dalam nifak apa? Nifak amali. Adapun nifak i'tiqadi, keyakinan, yaitu orang yang menyembunyikan kekufuran menampakkan iman. Kekufuran namun menampakkan iman. Contoh adalah orang-orang munafik. Contoh orang-orang munafik di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Mereka KTP-nya Islam, tapi batinnya benci dengan syariat apa? Islam. Ya. Dan ada orang-orang munafik zaman sekarang seperti yang membenci kepada syariat Islam, ya, yang mengatakan bahwasanya syariat Islam sudah tidak berlaku lagi. Ya, bahwasanya syariat Nabi Muhammad hanya cocok pada 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita harus rubah syariat Islam, tidak relevan dengan zaman. Ini sebenarnya orang benci dengan Islam. Kalau semuanya harus dirubah, ya ngapain ente bikin nama ente nama Islam? Berarti dia sebenarnya adalah orang apa? Munafik. Bahkan lebih parah dari munafik. Kalau orang munafik zaman dulu yang dia tampakkan adalah kecocokan. Makanya orang-orang munafik zaman Nabi SAW mereka bayar zakat atau tidak? Bayar zakat. Mereka salat atau tidak? Salat. Bahkan mereka salat berjamaah. Tetapi kalau mereka salat, kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salat dalam kondisi malas-malasan. Ya, yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka cari muka saja biar dilihat oleh orang, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Jadi mereka salat berjamaah. Namun mereka seringnya tidak hadir salat Isya sama salat subuh. Ya. Asqalus shalawat 'alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang munafik apa? Salat Isya dan salat apa? Subuh. Kenapa? Karena gelap. Kalau mereka enggak datang enggak kelihatan. Tapi kalau salat zuhur mereka datang ke masjid. Salat asar mereka datang ke masjid. Salat maghrib awal-awal gelap mereka datang ke masjid. Itu orang munafik zaman Nabi, dan mereka menampakkan Islam. Orang munafik zaman sekarang salat pun tidak ke masjid, bahkan tidak salat. Lebih parah. Bahkan menyatakan benci dengan syariat Islam. Syariat Islam tidak harusnya diganti, harusnya dirubah dan macam-macamnya. Ini tidak dilakukan oleh orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Oleh karenanya
Saya katakan orang-orang munafik ada sampai sekarang, meskipun mungkin kita tidak memvonis, tapi ada. Kalau di zaman Nabi ada, apalagi zaman sekarang. Di kota Madinah juga ada orang munafik, makanya disebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat akan muncul Dajjal, kemudian orang-orang munafik keluar dari kota Madinah ikut Dajjal. Kalau di Madinah ada orang munafik, apalagi di tanah air tercinta ini. Pasti ada orang munafik. Bahkan orang munafiknya zindik, sudah menampakkan kebencian terhadap Islam. Meskipun kalau kita cek KTP-nya apa? Islam. Nah, jadi perhatian di sini, jadi kemunafikan ada dua, nifak akbar dan nifak apa? Amali. Nifak amali. Nah, Ustaz, bagaimana kalau orang muslim berdusta? Apakah dia langsung otomatis menjadi orang munafik? Kita lihat, dia ini pernah ngomong sama saya dusta, Ustaz. Dia ini pernah berjanji menyelisihi, Ustaz. Dia pernah saya kasih amanah, dia berkhianat. 3 sifat persis sama dia, Ustaz. Ini jangan-jangan orang munafik, Ustaz. Ingat, ada syarat yang lain. Meskipun 3 sudah terpenuhi, syaratnya Nabi berkata idza, artinya selalu. Kalau dia ngomong selalu apa? Dusta. Kalau seorang muslim kadang-kadang dusta, dia masih seorang muslim, bukan dikatakan nifaq amali. Meskipun dia memiliki sifat-sifat munafik. Ya. Jadi kata Nabi idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong selalu apa? Berdusta. Kalau diberi amanah selalu berkhianat. Kalau berjanji selalu menyelisihi. Itulah yang merupakan sifat orang-orang munafik. Adapun kalau sesekali, namanya setiap muslim ada yang menyelisih janji, terkadang apa? Berdusta, ya, dosa, tetapi tidak sampai pada derajat munafik murni. Paham sampai di sini? Baik, kita berbicara sekarang masalah hukum menyelisih janji. Hukum menyelisihi janji. Maka para ulama membedakan, ya. Ada beberapa bentuk. Yang pertama, jika tatkala berjanji, dia berniat memenuhi janjinya. Namun lalu ada halangan sehingga dia tidak bisa menyelisih janji. Maka ini tidak dikatakan sifat munafik. Ini bukan sifat munafik. Kenapa? Dia waktu ngomong dia sudah niat apa? Memenuhi. Qadarullah, ternyata ada halangan. Entah dia sakit, entah uangnya ternyata kurang, entah ternyata ekonominya lagi jatuh, ya. Entah waktunya tidak ada, entah dia lupa. Tetapi waktu dia ngomong dia sudah niat untuk memenuhi janji tersebut. Maka ini bukan sifat orang munafik. Ini namanya orang mukmin dapat uzur. Maka yang terbaik dia lakukan, dia telepon orang tersebut, qadarullah, saya tidak mampu memenuhi janji saya karena begini. Ya. Maka ini ya tidak berdosa insyaallah taala. Tetapi kata para ulama, seandainya gara-gara dia berjanji mengakibatkan kemudaratan bagi orang lain, maka dia wajib membayar kemudaratan tersebut, kerugian orang tersebut. Contoh, dia bilang, kamu kerja sama saya, insyaallah saya akan bawa kamu ke perusahaan yang besar. Akhirnya orang ini keluar dari pekerjaannya, mengundurkan diri. Ternyata setelah dia mengundurkan diri, ternyata orang ini tidak bisa memperkerjakan dia di perusahaan besar. Dia telah merugikan apa? Saudaranya. Kata para ulama, dalam kondisi seperti ini dia harus apa? Harus ganti rugi. Kenapa? Karena janjinya membuat orang tersebut mendapatkan kemudaratan. Misalnya demikian, ya. Tetapi kalau tidak menimbulkan kemudaratan, saya janjikan akan umrohkan kamu, ternyata duit nggak ada, ya sudah saya ajak makan bakso aja, ya. Misalnya, ya sudah. Dia nggak berdosa, dia sudah berusaha, ternyata tidak mampu, apalagi tidak ada kemudaratan bagi dia, masih untung saya kasih makan bakso, misalnya. Ya. Adapun yang kedua, ya, jika tatkala berjanji ia sudah berniat untuk tidak memenuhi janjinya. Maka inilah sifat munafik.
Baik, kalau sudah kita lanjut ke hadis berikutnya. Kita mau ngejar banyak hadis malam ini. Lain kali spidolnya kurang satu, birunya warna kurang. Hitam dan merah, tambah biru ya. Kalau ada yang hijau tambah juga hijau. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab 25 hadis 35. Alhamdulillah kita sudah sampai hadis nomor 35 ya. Masih ada 6.000 sekian hadisnya. Baik. Bab babun qiyamu lailatul qadri minal iman. Bab bahwasanya menegakkan malam Lailatul Qadar termasuk dari keimanan. Dia Imam Bukhari masih dalam Kitabul Iman. Ingat, Imam Bukhari ini sedang membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amal bukan bagian daripada iman. Dan di antara orang-orang Murji'ah adalah yang berpemahaman Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah berpendapat bahwasanya amal bukan merupakan dari apa? Iman. Mereka mengatakan iman yang ada cuma di hati dan di lisan. Adapun amal bukan merupakan bagian daripada iman. Maka dibantah oleh Imam Al-Bukhari dengan bawakan begitu banyak dalil bahwasanya amal perbuatan termasuk daripada keimanan. Di antaranya dia tadi sebutkan, di antaranya lawan daripada amal merupakan cabang kekufuran ataupun cabang dari kemunafikan. Ya, seperti berdosa itu lawan dari iman, berarti cabang dari apa? Kemunafikan. Sebelumnya juga cabang kekufuran, cabang kemunafikan, cabang kezaliman, ya. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya amal perbuatan termasuk daripada iman. Di antara dalil bahwasanya amal perbuatan termasuk dari iman adalah beribadah di malam Lailatul Qadar. Beliau berkata, qala haddatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib, qala haddatsana Abu Zinad, anil A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Kita lanjutkan para hadirin ya. Saya tulis hadisnya. Man yakum, atau dalam riwayat yang ini man qama, tapi apa? Man yakum Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita terjemahkan. Siapa yang tegak di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dan ihtisaban, pengharapan, ghufira, diampuni baginya ma apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Baik. Pertama kita bahas apa yang dimaksud dengan yakum. Yakum dari qama qiyam. Qama yakumu qiyam. Nah, qiyam di sini apa maksudnya? Ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan qiyam di sini maksudnya ya salat tarawih. Jadi dia tatkala di malam Lailatul Qadar dia salat tarawih dengan penuh keimanan dan pengharapan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pendapat yang lain ini dikuatkan oleh Nawawi dan yang lainnya adalah salat malam dalam kurung tidak harus apa? Tarawih. Kalau tarawih berjamaah kan tidak harus tarawih. Yang penting bangun salat malam.
qiyamul lail, ya. Tidak harus tarawih, tidak harus berjamaah. Mungkin sholat sendiri, yang penting di malam tersebut dia sholat apa? Malam. Pendapat yang ketiga, maksudnya adalah bangun untuk beribadah. Ibadah dalam kurung tidak harus sholat. Karena qama yaqumu, karena qiyam bisa jadi maknanya lawan dari tidur. Jadi maknanya apa? Bangun. Ini tiga pendapat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Apakah seorang kalau ingin diampuni oleh Allah harus sholat malam? Saya rasa tidak harus. Pendapat ini cukup kuat. Yang penting seorang bangun malam di Lailatul Qadar, dia baca Quran misalnya, dia berzikir, meskipun dia tidak sholat malam bisa jadi mendapatkan keutamaan ini. Pendapat ini diisyaratkan oleh dalam buku Faidul Bari, ya. Dalam buku Faidul Bari dia sebut ada pendapat yang dia ragu apakah maknanya bangun atau sholat malam. Sama seperti firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila, wahai yang berselimut, bangunlah malam ini. Maksudnya apa? Apakah Allah suruh salat malam ataukah Allah suruh untuk berzikir, beribadah, baca Quran? Intinya ada tiga pendapat tentang makna bangun di Lailatul Qadar. Apakah salat tarawih, apakah salat malam tidak harus berjamaah, atau pendapat ketiga yang penting bangun, yang penting apa? Berzikir. Oleh karenanya, terutama bagi wanita yang haid, ya, dia tidak bisa salat tarawih tatkala Lailatul Qadar. Kalau kita pilih pendapat ini, maka dia bisa masuk dalam hadis ini. Karena dia bangun malam, dia baca Quran, dia berzikir, meskipun dia tidak salat, maka telah dikatakan dia telah menegakkan malam Lailatul Qadar. Jadi, ini maksudnya adalah al-ihya'ul Lailatul Qadar, menghidupkan ihya' Lailatul Qadar, tidak harus dengan salat malam. Beriman bahwasanya ini syariat Allah dan ada pahalanya. Ihtisaban, mengharapkan, ya. Kata sebagian ulama, ihtisab ini makna zaid, makna yang lebih dari hanya sekedar niat. Seorang berniat karena Allah, ya. Tapi ihtisab bukan hanya berniat, bahkan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ihtisab ini dia makna yang lebih daripada sekedar niat. Antum bisa bedakan niat kita karena Allah. Tapi ada namanya ihtisab, yaitu berharap. Maka seorang kalau tatkala dia salat malam, dia bukan hanya sekedar berniat karena Allah, tapi dia juga ada pengharapan agar diampuni dosa-dosanya, agar dimasukkan dalam surga, ya, agar diselamatkan dari neraka jahanam. Jadi makna ihtisab ini, ya, lebih dari sekedar ikhlas. Yaitu ada makna berharap dibebaskan dari neraka jahanam, berharap masuk surga, berharap diampuni dosa-dosa. Kemudian kata Nabi SAW, "Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Zahirnya ini adalah ma al-mausulah. Al-mausulah. Dalam kaidah usul fikih, ma al-mausulah memberikan faedah keumuman. Sehingga zahirnya mencakup dosa besar dan dosa kecil. Ya. Lafal hadis ini, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, diampuni dosa-dosanya, mencakup dosa besar dan dosa kecil. Tetapi sebagian ulama mengatakan ijma' bahwasanya dosa besar tidak, ijma' ulama. Maka yang diampuni cuma dosa-dosa apa? Kecil. Ya, diampuni dosa-dosa kecil. Ini ijma' ulama, ya. Oleh karena yang diampuni cuma dosa-dosa kecil. Dan hadis-hadis seperti ini banyak. Barang siapa begini diampuni dosa-dosanya. Barang siapa begini diampuni dosa-dosanya. Contoh, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan diampuni dosa yang telah lalu. Barang siapa yang man qama Ramadan, barang siapa yang salat tarawih diampuni dosa yang telah lalu. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Barang siapa yang salat 2 rakaat khusyuk, ya, berwudu seperti wudu Nabi, salatnya khusyuk, diampuni dosa-dosa yang telah
lalu. Barang siapa yang mengucapkan amin, aminnya cocok dengan aminnya para malaikat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ustaz, kalau ada orang dosanya sudah habis, terus ngapain dia Lailatul Qadar, sudah enggak punya dosa dia? Paham maksudnya? Dia baru pulang umrah. Umrah kan menghapuskan dosa-dosa kecil terhapus. Kemudian dia baru sholat 2 rakaat khusyuk, dosa-dosa kecil juga semua sudah terhapus. Kemudian malamnya Lailatul Qadar, dia dosa kecil sudah dihapus, apalagi yang dihapus, Ustaz? Jawabannya kata para ulama, seandainya orang ini sudah tidak punya dosa sama sekali karena sudah dihapus sebelumnya, atau memang dia jarang bermaksiat sehingga tidak punya dosa-dosa, maka jika dia mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan diampuninya dosa-dosa yang telah lalu, maka dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya ditinggikan, di antaranya kenapa dosanya sudah habis? Karena yang menggugurkan dosa itu banyak. Ternyata dosanya sudah habis, ternyata dia khusyuk di malam Lailatul Qadar. Maka dapat pahala yang lain, tidak perlu dihapuskan dosa-dosanya, karena sudah habis, maka derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi dosa-dosa besarnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham atau tidak? Itu sudah hang belum? Masih mau lanjut atau sudah? Azan ya? Baik, kita berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab ke-26, hadis ke-36. Bab al-jihad minal iman. Bahwasanya jihad merupakan bagian daripada iman. Kembali lagi Al-Imam Al-Bukhari berdalil untuk membantah orang-orang Murji'ah yang menyatakan bahwasanya amal bukan merupakan bagian daripada iman. Maka Imam Bukhari membawakan dalil bahwasanya di antara amal yang merupakan bagian dari iman adalah jihad. Berjihad adalah amal perbuatan dan dia merupakan bagian dari iman. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membawakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhriju illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahul jannah." Kata Nabi, Allah menjamin bagi orang yang keluar berjihad di jalannya fi sabilillah, dan dia tidak keluar untuk berjihad kecuali karena beriman kepadaku, kata Allah. Karena beriman kepadaku wa tasdiqun bi rusuli, dan karena membenarkan rasul-rasulku. Allah menjamin an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimah. Maka Allah menjamin akan mengembalikan dia dalam kondisi membawa pahala atau membawa ghanimah. Au udkhilahul jannah, atau aku akan masukkan dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaula an asyqa ala ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak memberatkan terhadap umatku, ma aqa'atu khalfa sariyah, aku tidak akan duduk dan tidak ikut perang dalam sariyah. Wala wadittu anni uqtalu fi sabilillah, aku berangan-angan aku terbunuh di jalan Allah, summa uhya, kemudian aku dihidupkan, summa uqtal, kemudian aku mati lagi, summa uhya, kemudian aku dihidupkan lagi, summa uqtal, kemudian aku mati lagi dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan jihad, ya. Bahwasanya barang siapa yang berjihad niatnya karena beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin dia akan mendapatkan pahala atau ghanimah, ya, atau dimasukkan dalam surga, atau dimasukkan dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku menjamin bagi orang yang berjihad, dia tidak keluar untuk berjihad kecuali karena beriman kepadaku atau membenarkan para rasulku, kecuali aku akan berikan dia salah satu dari 3, ya. Sebut apa? Ajrun, yang pertama ajrun, maksudnya apa? Pahala. Yang kedua apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Yang ketiga apa? Masuk surga, dukhul jannah.
masuk surga. Dan orang berjihad, dia mendapatkan 3 kemungkinan ini. Bisa jadi dia pulang, kalau yang ini pulang jihad, pulang dari jihad tidak dapat ghanimah. Ternyata musuhnya kabur, ghanimahnya dibawa ya. Biasanya kalau perang musuhnya kalah, kudanya ditinggalkan, peralatan perangnya ditinggalkan, maka itu semua menjadi harta rampasan apa? Perang. Bisa jadi musuhnya kalah tapi apa? Kabur. Kabur bawa hartanya. Dia tidak dapat apa-apa, cuma dapat apa? Pahala. Bisa jadi dia dapat pahala plus dapat apa? Dapat ghanimah. Bisa jadi tidak dapat dua-duanya tapi masuk apa? Surga. Masuk surga. Ya. Tidak dapat dapat pahala tapi tidak dapat apa? Ghanimah. Dan dia meninggal dunia, tidak selamat. Dia meninggal, akhirnya dia masuk surga, itu mati syahid. Maka inilah ya yang Allah berikan kepada orang yang berjihad jalan Allah dengan syarat dia harus beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, zahir hadis ini kata Ibnul Mulakin dalam kitabnya Tawdih. Ibnul Mulakin itu gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia juga punya syarah Sahih Bukhari namanya At-Tawdih. Namanya At-Tawdih, syarah Sahih Al-Bukhari. Dia menyebutkan zahir hadis ini bahwasanya kalau seorang berjihad kemudian dia mendapat ghanimah, maka tidak mengurangi pahala jihadnya. Tidak mengurangi pahala jihadnya. Karena Allah beri pilihan. Dia dapat pahala kalau dia dapat ghanimah atau dia dapat plus ghanimah. Pertanyaannya, kalau dia dapat ghanimah, pertanyaannya, kalau dapat ghanimah, apakah mengurangi pahala jihadnya? Apalagi dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjihad kemudian dia selamat dan dia mendapat ghanimah, faqad ta'ajjalu, kata Nabi, faqad ta'ajjalu sulusai ajrihim atau kama qala. Kata Nabi, barang siapa yang berjihad dapat ghanimah, maka dia telah menyegerakan 2/3 pahalanya. Ini ada hadisnya sahih. Ya, barang siapa berjihad tidak dapat ghanimah, pahalanya utuh. Kalau berjihad dapat ghanimah, berarti 2/3 pahalanya sudah diambil terlebih dahulu. Nah, apakah berarti kalau seorang berjihad dapat ghanimah akan mengurangi pahala apa? Jihadnya? Hadis ini sahih, hadis ini juga sahih. Zahir dari hadis ini kata Ibnul Mulakin, pahala jihadnya tidak berkurang. Ada perselisihan di kalangan para ulama bagaimana mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini bukan Sahih Bukhari ya. Sebagian ulama membicarakannya, tapi hadisnya sahih, yang benar hadisnya sahih. Maka di antara bentuk menjamakkan, ya bagaimana komprominya? Cara menjamaknya, menjamak kedua hadis, menjamak itu mengkompromikan kedua hadis. Yang pertama, pahalanya utuh kalau niatnya murni karena Allah dan sama sekali tidak berniat mencari ghanimah.
kurang, pahalanya kurang kalau berniat ikhlas plus cari ghanimah. Dan innamal a'malu apa? Binniyat. Paham sampai sini? Hadis ini dibawakan kepada niatnya tidak cari ghanimah. Makanya dikatakan dia tidak keluar untuk berjihad kecuali imanan bi, karena beriman kepadaku. Paham? Maka pahalanya full meskipun dia dapat ghanimah, tidak mengurangi apa? Pahalanya. Adapun yang ini dia berkurang pahalanya karena waktu dia keluar berjihad niatnya karena Allah plus ingin dapat apa? Ghanimah. Paham sampai sini? Cara kedua mengkompromikan yang dua, dan ini pendapat Imam Nawawi dan dipilih oleh Ibnu Al-Mulaqin, bahwasanya jihad itu bagian dari pahala. Bagian dari pahala. Ghanimah juga bagian dari pahala. Barang siapa yang dapat cuma satu, maka dia dapat pahala. Kalau dia mengambil ghanimah, maka tidak mengurangi pahalanya. Di atas tidak berkurang. Ya. Tetapi dia dapat bagian pahala kedua. Jadi saya ulangi, orang berjihad dia dapat dua pahala. Pahala perang dan pahala apa? Ghanimah. Kalau dia cuma tidak dapat ghanimah, ya dia cuma dapat pahala perang. Kalau dia dapat ghanimah berarti dia dapat dua pahala. Pahala perang sama pahala ghanimah. Pahala ghanimahnya diambil dulu sekarang. Pahala perangnya ditunda nanti hari akhirat. Paham? Tetapi pahala ini tidak berkurang. Paham atau tidak? Saya ulangi. Jihad itu ada dua pahala. Pertama, pahala apa? Perang. Yang kedua, pahala apa? Ghanimah. Nah, barang siapa yang dia mengambil ghanimah, berarti dia sudah mengambil satu bagian dari apa? Pahala. Tinggal pahala perangnya nanti hari kiamat. Paham sampai sini? Paham atau tidak? Paham. Saya anggap paham. Saya anggap paham. Nanti kamu belajar Fathul Bari ya agak berat juga ya. Jadi intinya begitu, intinya begini. Ya. Memang ini bahasan agak panjang karena sebagian hadis-hadis Nabi SAW menyuruh kita berniat duniawi. Contoh kata Nabi SAW, dawu mardhakum bisadaqah. Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Makanya saya lebih condong pada pendapat ini. Sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan apa? Bersedekah. Berarti kita waktu bersedekah, kita suruh berniat agar dapat pahala duniawi. Selain dapat pahala di surga, dapat pahala juga supaya dapat ganjaran, bukan pahala. Ganjaran supaya kita sembuh. Itu niat duniawi atau bukan? Niat duniawi. Itu tidak dilarang. Bahkan Nabi suruh. Nabi bilang, bersedekahlah, obatilah orang sakit di antara kalian dengan apa? Bersedekah. Nah, kalau kita bersedekah niatnya double, niat dapat pahala di akhirat, plus niat untuk berobat, apakah pahala kita di akhirat kurang? Jawabannya tidak. Tapi bisa jadi sembuh, bisa jadi enggak sembuh. Kalau sembuh, berarti kita dapat bonus di dunia. Kalau enggak sembuh, berarti kita dapat pahala cuma di akhirat. Sama persis seperti ini. Ente berjihad, niatnya untuk karena Allah, plus karena ingin dapat apa? Ghanimah. Kalau ente dapat ghanimah, berarti ganjaran ente di dunia ente dapatin. Kalau ente enggak dapat ghanimah, maka tinggal pahala di akhirat yang belum ente ambil. Tetapi tidak mengurangi pahala jihad sama sekali. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi dan juga dipilih oleh Ibnu Al-Mulaqin. Saya masih ragu, antum paham enggak ini? Yang kedua, saya ulangi, orang berjihad dia dapat dua ganjaran, ya. Ganjaran perang dan ganjaran apa? Ghanimah. Kalau dia ternyata jihad enggak dapat ghanimah, ya berarti dia cuma dapat ganjaran apa? Perang. Akan dia dapatkan di akhirat kelak. Tapi kalau dia perang ternyata dapat ghanimah, berarti dia sudah mendapatkan ganjaran yang disegerakan. Yaitu ganjaran apa? Ghanimah. Dan apakah ganjaran akhiratnya terkurangi? Tidak. Sama, seorang bersedekah niat untuk menyembuhkan. Makanya sebenarnya mengatakan kalau Anda sakit dan Anda ingin sembuh, jangan lupa bersedekah plus niat untuk disembuhkan. Karena kalau tidak niat untuk berobat, mungkin tidak sembuh. Harus ada niatnya karena Nabi suruh berobat, obatilah orang sakit di antara kalian dengan apa? Bersedekah. Nah,
Kalau Anda berniat untuk untuk kesembuhan, apakah pahala sedekah Anda di akhirat berkurang? Tidak. Tapi kalau sembuh, ente dapat bonus. Kalau enggak sembuh, ya enggak apa-apa. Pahala di akhirat tetap lengkap. Paham? Contoh lagi, Nabi suruh bersilaturahmi untuk dapat rizki. Kata Allah, kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Apakah kalau orang menyambung silaturahmi, kalau niatnya karena Allah dapat ganjaran di akhirat, plus ingin panjang umur, plus ingin rezeki lancar, dia bersalah atau tidak? Tidak berdosa. Nabi yang suruh. Nabi bilang siapa yang mau. Berarti Nabi anjurin. Tidak mungkin Nabi menganjurkan perbuatan yang merugikan. Ya. Oleh karenanya orang kalau menyambung silaturahmi, niatnya karena Allah, ingin dapat ganjaran di akhirat, plus ingin panjang umur dan ingin dilapangkan rezeki, maka dia dapat dua ganjaran. Ganjaran di sisi Allah, ganjaran panjang umur dan rezeki. Kalau ternyata sudah sambung silaturahmi, toh mati juga, tidak panjang umur, berarti dia cuma dapat apa? Pahala di akhirat. Paham sampai di sini? Niat dia untuk mendapat rezeki dan panjang umur tidak mengurangi pahala di akhiratnya, tidak mengurangi. Karena Nabi yang suruh demikian. Yang salah kalau niatnya murni untuk panjang umur dan untuk cari rezeki saja, lupa dengan ganjaran akhirat. Ini dia tidak dapat di akhirat sama sekali. Paham? Sama orang yang berjihad niatnya cuma cari ghanimah, tidak dapat pahala di akhirat sama sekali. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Karena amalan tergantung niatnya. Maka seorang mukmin menggabungkan antara niat di akhirat dan juga niat apa? Duniawi yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, seorang dapat problem, kemudian dia salat malam agar problematikanya bisa dapat solusi. Apakah dia berdosa? Tidak, dia dapat pahala. Justru kalau dapat masalah, dekat kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah dapat solusi. Ada yang salah paham, kalau ente punya masalah salat malam berarti ente syirik. Oh enggak syirik, ini justru tauhid. Justru tauhid, kita dapat masalah, kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada siapa? Kuburan. Justru kita tatkala dapat masalah, kita mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, tapi niat kita harus double. Niat akhirat plus niat agar solusi kita diberikan oleh Allah kepada kita, agar masalah kita dapat solusi. Paham sampai di sini? Baik. Lafal berikutnya ya, di situ di bawahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyah." Kalau aku tidak memberatkan umatku, aku tidak akan duduk di belakang sariyah. Jadi dalam peperangan Nabi ada dua model, ada namanya ghazwah, ada namanya sariyah. Ghazwah adalah peperangan yang Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut, namanya ghazwah. Seperti ghazwat Badar, Nabi ikut serta. Ghazwat Khandaq, Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut. Ghazwat Uhud, Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut. Adapun sariyah yaitu pasukan yang Nabi kirim dan Nabi tidak ikut. Itu namanya apa? Sariyah. Nabi kirim pasukan perang di sana, perang di sana, perang di sana dan banyak. Sariyah, pasukan-pasukan perang yang Nabi kirim dan Nabi tidak ikut, namanya sariyah. Kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku, aku pasti akan ikut dalam setiap peperangan, termasuk sariyah. Tapi terkadang Nabi ikut berperang, terkadang Nabi tidak ikut berperang. Kenapa? Kalau Nabi ikut berperang, pasti sahabatnya semuanya mau ikut. Kalau Nabi keluar dari kota Madinah, ikut pasukan yang Nabi kirim, pasti para sahabat semuanya ingin apa? Ikut. Kalau semuanya sudah ikut, akan memberatkan mereka. Mereka harus kerja, belum tentu mereka punya kuda untuk ditunggangi. Maka Nabi terkadang ikut perang, terkadang Nabi tidak ikut perang. Itu maksudnya. Bukan Nabi tidak ikut perang karena penakut, karena ingin enak-enakan. Maksudnya demikian. Saya sebagai pemimpin kaum muslimin, kalau saya tidak ikut perang bukan dalam rangka saya enak-enakan, kalian yang maju, saya di belakang, tidak. Tetapi saya tidak ingin memberatkan kalian, wahai para sahabatku. Kenapa kalau saya pergi kalian semua pada ingin ikut, padahal kalian tidak semuanya mampu. Itu maksudnya dari hadis ini. Kemudian Nabi berkata, aku berangan-angan, aku terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup, terbunuh lagi. Ini menunjukkan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang terakhir yang kita bahas pada malam hari ini, bab ke-28, bab shaumu ramadhana ihtisaban minal iman. Bab bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan karena mengharap pahala dari Allah, bagian daripada iman. Qala haddatsana Ibnu Salam, qala akhbarana Muhammad bin Fudail, qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan penuh pengharapan,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini bahasanya mirip seperti pembahasan sebelumnya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian saja hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah besok kita, minggu depan masih ada, minggu depan kita lanjutkan dengan bab ad-din yusrun, agama itu mudah insyaallah taala. Apakah berdosa jika seorang akhwat berangkat ke pengajian dengan ojek online? Apakah ini termasuk dosa besar? Subhanallah ya. Istighfar aja lah, istighfar. Istighfar ya. Yes. Kondisi seperti ini ya. Mobil enggak punya, mau ikut pengajian. Mau jalan kaki kejauhan. Naik ojek ya risikonya demikian. Saya tidak bilang halal, tapi saya bilang apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian kondisi kita tidak bisa terhindar ya, bagaimana lagi. Tapi coba telepon akhwat yang lain minta apa tumpangan ya. Saya rasa ada akhwat yang lain yang punya mobil kasih tumpangan ya. Jangan pelit-pelit ya, ngajak orang untuk pengajian. Jadi tolong dihubungi akhwat ini ya. Dia tidak cantumkan nomor telepon. Jangan sampai ikhwan yang nawarkan ya. Enggak boleh. Jadi tolong dibantu ya, jangan naik ojek, kalau bisa dijemput ya. Kita ihtisab cari pahala sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ustaz, ada seorang yang dia bermanhaj salaf, tetapi dalam pengamalan dia tidak seperti manhaj salaf. Dia seorang pelaku maksiat, suka menonton video porno atau suka berdusta atau tidak amanah. Apakah dia termasuk nifak besar Ustaz? Tidak, kita sebutkan ya, jika berkata dia berdosa, jika dia berjanji dia menyelisihi, jika dia diberi amanah dia berkhianat, ini nifak amali, bukan nifak besar. Nifak apa? Asghar ya, tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi nifak akbar mengeluarkan dari orang dari Islam, yaitu nifak yang dalamnya kekufuran ya, tetapi KTP-nya Islam. Adapun yang kita sebutkan tadi 5 ciri dalam tanda-tanda orang munafik, semuanya nifak amali, semuanya nifak asghar ya. Adapun seorang bermanhaj salaf yang bermaksiat, maka bisa menimpa siapa saja ya. Oleh karena seorang bermaksiat segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, menonton film porno itu tidak akan memberikan ya kebahagiaan. Maka dia akan terjerat dalam ya syahwat yang tiada henti-hentinya. Jika dia sudah punya istri, maka akan dicabut kebahagiaan dari dia. Dia tidak akan pernah puas dengan istrinya. Istrinya akan terlihat jelek di hadapan matanya, dan Allah akan cabut kenikmatan darinya. Oleh karena orang yang suka berzina, dia dalam khayalan saja, tidak ada kebahagiaan. Ya, selalu setelah berzina mencari lagi wanita yang lain, pulang ke rumah dalam penderitaan. Tidak ada kenikmatan terhadap istrinya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kelezatan zina, yang itu merupakan pada hakikatnya adalah kesengsaraan. Ya, maka seorang yang nonton film porno, ya, dia akan terus kecanduan, ingin melihat lagi, dan tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah bahagia, tidak akan gelisah, hidupnya gelisah, ingin nonton lagi. Kalau tidak nonton, ingin nonton lagi. Sama seperti orang yang kecanduan heroin atau obat-obat terlarang. Demikian, kelezatan dia rasakan sebentar, setelah itu penderitaan yang dia rasakan. Hatinya gelisah, hatinya gelap, ya, penuh dengan kegalauan dan yang lainnya. Maka seorang bertakwa kepada Allah, jauhi hal-hal tersebut, ya, dengan bergaul yang baik, dengan menghilangkan segala sarana yang bisa menjerumuskan dia dalam hal-hal tersebut. Ustaz, bagaimana mengenai masalah najis kotoran kucing? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya, sebagaimana pernah saya jelaskan dalam sebagian tulisan di media sosial, ya, bahwasanya apakah kencing kucing atau kotorannya najis atau tidak, ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya kencing kucing itu apa? Najis, ya. Sebagian ulama membedakan, seperti ulama Malikiyah, kotorannya najis, kencingnya tidak. Kenapa? Karena kucing kencing sering di mana-mana, tapi kalau dia mau beol, dia keluar dari rumah. Dan waktu ada
kalau tidak salah hadis Abu Qatadah, ada seekor kucing yang minum dari suatu tempat, ya, maka bekas minumnya tidak najis. Kata Nabi SAW, innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena dia sering berputar-putar di rumah kita, sering masuk sana masuk sini, sehingga syariat punya kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, bahwasanya sesuatu yang berat dihilangkan dalam syariat. Karena kalau begitu setiap bekas minumnya najis maka berat, karena kucing jilat sana jilat sini, kalau jilatannya najis maka menyusahkan. Makanya mengatakan bekas jilatannya tidak najis. Karena ilahnya apa? Karena dia sering berputar-putar mengelilingi rumah. Oleh karena sebagian ulama mengatakan demikian pula kencingnya tidak najis. Kenapa? Karena dia sering kencing sana sini. Beda dengan kotorannya. Kalau kotorannya dia keluar, dia akan keluar dari rumah, akan menjauh, baru dia gali-gali tanah, kemudian dia buang air besar di situ. Adapun air kecil kadang-kadang dia asal semprot sana sini, ceret. Ya. Maka untuk kemudian belum lagi di bekas tubuhnya, kemudian dia jadi susah kalau kita mengatakan kencing itu najis, agak susah ya. Namun dari hadis ini dipahami oleh jumhur ulama bahwa asalnya kotoran kucing najis, asalnya kencing kucing najis, asalnya liur kucing juga apa? Najis. Dari mafhum mukhalafah. Dan Nabi mengatakan tidak najis, Nabi jelaskan karena dia sering apa? Muter-muter. Sehingga sering lalu lalang di rumah, sehingga akhirnya syariat menjadikan dia tidak najis karena ada ilahnya, dia sering muter-muter di rumah. Seandainya jilatannya najis maka memberatkan kaum muslimin. Namun dipahami oleh jumhur ulama berarti hukum asalnya kencingnya dan kotorannya apa? Najis. Bahkan air liurnya hukum asalnya najis, namun menjadi tidak najis karena apa? Karena dia sering putar-putar di rumah. Ini masalah khilafiyah, ya. Namun pendapat yang mengatakan kencing kucing tidak najis cukup kuat. Cukup apa? Kuat. Dan para ulama besar yang berpendapat demikian di antaranya Asy-Syaukani rahimahullahu taala, sebelumnya Imam Al-Bukhari dan Asy-Sya'bi dan Daud Az-Zahiri, dan ada khilaf yang lain. Supaya antum tidak khilaf, kalau antum dikecingi kucing, antum cuci saja, selesai. Ya, selesai, supaya tidak masuk dalam masalah khilaf. Namun kita ingat ini adalah masalah khilafiyah, dan masalah fikih banyak sekali masalah khilaf. Kita berlapang dada tatkala timbul khilaf di antara kita. Baik, demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan Selasa depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.